Hai semua, kembali lagi dengan Gonaku. Di video kali ini Gonaku akan bikin nastar klasik yang pastinya ini sangat mudah dibuat. Rasanya enak dan pastinya ini lembut banget ya teman-teman. Oke, mau tahu gimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Happy baking! Oke, langsung saja ke proses pembuatannya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram mentega. Untuk mereknya bebas ya, kalian boleh pakai merek apa aja. Kemudian ini aku mix dengan margarin 100 gram. Kemudian di sini aku beri setengah sendok makan BOS atau butter oil. Ini bisa kalian skip kalau kalian nggak ada ya. Ini teksturnya lebih berminyak daripada mentega dan juga margarin. Dan fungsinya ini sebagai penambah aroma dan juga pelembut. Aku suka pakai ini karena ini tuh wangi banget ya teman-teman. Jadi untuk menambah aroma aku pakainya sedikit aja. Tambahkan sekitar 150 hingga 200 gram gula halus. Sebenarnya ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Gak aku timbang ataupun ditakar. Ini juga gak aku saring ya gulanya karena nanti akan aku mixer. Kalau kalian pakai whisk ataupun manual gitu ya, kalian bisa diayak terlebih dahulu gulanya supaya nggak bergerindil. Kemudian di sini aku tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Mixer hingga tercampur rata ya teman-teman. Jangan sampai menteganya mengembang ya teman-teman, mixernya sebentar aja karena kalau sampai mengembang nanti kuenya itu bleber hasilnya. Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 3 butir kuning telur. Kemudian di sini aku mixer lagi. Mixer sebentar aja ya hingga telurnya tercampur aja. Nah, jika sudah, supaya lebih rata, di sini aku rapihkan ya pinggirannya menggunakan spatula ataupun centong juga boleh. Oke, terakhir masukkan kurang lebih sekitar 750 gram tepung terigu protein sedang, kalian boleh pakai protein rendah. Aduk hingga tercampur rata. Oh ya, jika kalian ingin nastarnya itu lebih awet nantinya, untuk tepungnya bisa kalian sangrai terlebih dahulu ya sebelum kalian gunakan. Di sini aku masukkan secara bertahap, kemudian aku aduk hingga menemukan tekstur yang pas untuk adonan nastarnya. Sebenarnya untuk takaran tepungnya itu disesuaikan aja ya teman-teman. Jika sebelum 750 gram itu udah pas, bisa kalian hentikan pemberian tepungnya. Intinya tekstur adonan nastarnya itu lembut, kalis, dan mudah dibentuk ya teman-teman. Nah, apabila dirasa adonannya udah pas dan jika kita kepal seperti ini, dia nggak buyar. Kemudian jika kita bulatkan seperti ini, adonannya itu mudah ya dibentuk. Itu tandanya adonannya udah pas, bisa langsung aja kita gunakan. Sebelumnya di sini udah aku siapkan selai nastarnya dan udah aku bulat-bulatkan seperti ini. Oke, lanjut langsung aja kita bentuk adonannya. Supaya ukurannya sama, di sini aku pakai sendok takar seperti ini ya teman-teman. Aku pakai ukuran yang 7,5 gram.
Atau bisa kalian kira-kira aja besar kecilnya adonan sesuai dengan kebutuhan. Ambil adonan, kemudian bisa kita langsung aja bentuk ya teman-teman. Di sini aku bulatkan terlebih dahulu, lalu aku pipihkan dan kemudian bisa kita isi dengan selai nanasnya. Lakukan seperti ini hingga semuanya habis. Nah, setelah selesai kita bulatkan, bisa kita pindahkan ke dalam loyang yang udah kita siapkan. Nah, oke teman-teman semua, ini dia hasilnya setelah aku bulat-bulatkan. Selanjutnya adonan siap untuk kita oven. Sebelumnya di sini udah aku panaskan oven tangkringnya kurang lebih selama 15 hingga 20 menit dengan api sedang cenderung kecil ya. Kemudian masukkan di rak yang paling bawah dan juga tengah. Panggang kurang lebih selama 25 menit pertama. Setelah 25 menit pertama bisa kita balik adonannya ya. Yang di rak atas pindah ke rak bawah dan rak bawah pindah ke rak yang atas. Panggang kembali kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini setelah aku panggang, selanjutnya bisa kita keluarkan dari oven dan aku beri olesan kuning telur. Untuk olesannya, campurannya ini aku pakai kuning telur, susu kental manis, dan juga aku tambahkan sedikit pewarna kuning telur supaya warnanya lebih cakep. Nah, setelah kita olesi, kemudian atasnya aku beri taburan keju seperti ini ya. Ini opsional ya, jika kalian nggak ada bisa kalian skip. Nah, setelah semuanya selesai, panggang kembali kurang lebih selama 10 hingga 15 menit di rak atas supaya olesan dan juga kejunya matang. Nah, setelah matang bisa kita biarkan hingga dingin, lalu nastar siap dinikmati dan siap kita simpan di dalam toples. Nah, oke teman-teman semua, ini dia hasilnya. Selamat mencoba ya. Semoga kalian semua suka dengan resep ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel aku. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Happy baking!